tidak terlihat ada penyakit yang mungkin diderita cukup serius oleh Joko Chandra pada saat kita melihat gambar ini secara kasat mata, pemirsa. Mungkin kita bisa memplay lagi, kita bisa memutar lagi gambar eksklusif yang TV One dapatkan. Ini gambar, bukanlah gambar di Indonesia, tetapi adalah gambar sesaat Joko Chandra dan juga Barreskrim. Tim dari Barreskrim akan melakukan take off menuju Indonesia. Ini gambar di Malaysia sesaat setelah Joko Chandra ditangkap dan juga sesaat Joko Chandra akan dibawa ke Indonesia. Kita lihat pemirsa, Joko Chandra sudah tampaknya kalau kita lihat warnanya ini adalah berwarna orange. Baju yang dikenakan oleh Joko Chandra, kemungkinan ini adalah sesaat setelah Joko Chandra ditangkap, jadi artinya bisa diduga atau kita bisa perkirakan bahwa Joko Chandra sudah menggunakan baju tahanan sejak berada di Malaysia, baju tahanan Indonesia, pemirsa. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kabar Reskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, pemirsa, bersama dengan sejumlah tim dari Barreskrim Mabes Polri. Ketika mengetahui bahwa ternyata Joko Chandra berhasil ditangkap, Kabar Reskrim langsung berangkat terbang menuju Malaysia dan membawa Joko Chandra kembali Indonesia. Proses penangkapan Joko Chandra ini juga tentunya merupakan bentuk upaya diplomasi antara pihak dari Indonesia dengan pihak dari Malaysia. Ada hubungan antara polis to polis, di mana memakan waktu sekitar 1 minggu. Ketika itu jadi peristiwa penangkapan ini dilakukan sekitar berkisar 1 sampai dengan 2 pekan setelah dilakukan kerjasama antara pemerintah Malaysia dengan antara pemerintah Indonesia, polisi Malaysia dengan polisi di kerajaan Malaysia, sehingga akhirnya ditangkaplah Joko Chandra pada hari ini. Hari ini ada 3 peristiwa penting terkait dengan Joko Chandra dalam masa ia menjadi seorang buronan. Yang pertama, Joko Chandra berhasil dibawa ke Indonesia oleh pihak Barreskrim setelah bekerja sama dengan polisi kerajaan Malaysia. Kemudian yang kedua, kuasa hukum dari Joko Chandra sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan dijerat pasal 263 KUHP dan 223 KUHP. Dan yang ketiga, pemirsa, jaksa yang diduga pada tahun 2019 lalu bertemu dengan Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia juga sudah dicopot dari jabatan strukturalnya di kejaksaan, pemirsa. Kita tunggu saja bagaimana proses hukum ini berlanjut, tapi yang jelas kalau kita ingat, pemirsa, bahwa polisi tetap akan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan dan berupaya mengusut tuntas kasus ini, tetapi juga akan ada koordinasi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan, karena sebelumnya kita ketahui bahwa kasus Joko Chandra ini juga ditangani oleh pihak kejaksaan. Bahkan kejaksaan pada tahun 2011 sempat berupaya membuat sebuah tim untuk menangkap Joko Chandra dalam masa pelariannya. Dan kita dengar juga tadi, pemirsa, bahwa ada dugaan bahwa Joko Chandra ini sebetulnya dizolimi oleh orang-orang dengan kekuasaan karena berkaitan dengan suksesnya bisnis Joko Chandra. Kita tidak tahu, pemirsa, ini semua harus dibuktikan oleh Joko Chandra sendiri, kemudian juga harus dibuktikan tentunya oleh pihak-pihak berwajib yang terkait. Dan perihal Joko Chandra ini, pemirsa, selain Joko Chandranya sudah terungkap, tentunya ada PR lain. Siapa saja sebetulnya yang terlibat dalam pelarian Joko Chandra ini, pemirsa. Dan pemirsa, breaking news nanti masih akan kembali dengan peristiwa mengenai penangkapan Joko Chandra bersama rekan saya. Nanti akan ada Ana Tealita. Tetaplah bersama kami.